datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, sejahtera dan berbudaya. Tabi pun, ya pun. Apa kabar sahabat PKK? Kali ini kita kembali bertemu di acara PKK Talk for Metro Ceria. Pada tema kita hari ini, bersama kita telah hadir seorang apoteker. Beliau adalah saat ini menjabat sebagai Kabid Sumber Daya Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Metro. Beliau sangat konsen terhadap obat-obatan karena beliau adalah sebagai apoteker. Mari kita sama-sama menyapa beliau. Beliau adalah Ibu Sabarina Amir, apoteker. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita saat ini berada bersama-sama sahabat PKK di acara PKK Talk for Metro Ceria. Pemirsa dan sahabat PKK yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan dan akan kita berbicara tentang gema cermat. Ya, bagaimana dan apa itu gema cermat? Ternyata tidak hanya cermat, tidak hanya cerdas cermat ya Ibu Rina. Beliau biasa dipanggil Ibu Rina. Ya, jadi Ibu Sabarina kita panggilan biasa beliau sehari-hari adalah Ibu Rina. Bersama Ibu Rina kita akan membahas tentang gema cermat. Nah, sahabat PKK, untuk mengetahui apa karena dari temanya gema cermat. Ini suatu rangkaian kata yang sangat menarik sekali Bu Rina. Nah, tentu sahabat PKK ingin mengetahui banyak tentang apa dan bagaimana gema cermat. Nah, bersama Ibu Rina nanti kita akan kupas tuntas apa itu gema cermat. Kalau dilihat dari namanya gema cermat, ini pasti pemirsa ataupun sahabat PKK penasaran Mbak Rina, Bu Rina ya. Jadi untuk lebih jelas dan kita lebih tahu bagaimana dan apa gema cermat, mari kita dengarkan bersama apa itu gema cermat Mbak Rina atau Ibu Rina. Mungkin Ibu Rina bisa menjelaskan kepada sahabat PKK apa itu gema cermat. Dipersilakan Ibu Rina. Bu Lucy, terima kasih waktunya. Baik, sahabat PKK ya. Sahabat saya, gema cermat itu adalah suatu singkatan dari Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat. Gerakan itu adalah sebuah upaya agar masyarakat memiliki pengetahuan penting terkait penggunaan obat. Nah, kemudian program gema cermat ini diharapkan dapat melibatkan aparat pemerintah terkait tenaga medis yaitu apoteker dan masyarakat. Kemudian digalakkan melalui berbagai penyuluhan dimulai dari kelompok kecil dari masyarakat Ibu. Kemudian untuk gema cermat sendiri sudah dicanangkan oleh Menteri Kesehatan RI yaitu Profesor Dr. Nila Farid Muluk pada tahun 2015 di Jakarta. Kemudian memiliki tujuan untuk masyarakat dan lingkungan. Tujuan umumnya adalah meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan pemahaman masyarakat bahwa menggunakan obat secara benar adalah hal yang sangat penting. Untuk tujuan gema cermat itu tertuang dalam prinsip Dagu Sibu. Ada namanya ini Ibu Lucy, Dagu Sibu. Ya. Pemirsa ataupun sahabat PKK sudah mendengar dari Bu Rina tentang gema cermat. Nah, yang perlu kita garis bawahi tadi, tujuan gema cermat itu adalah tertuang dalam melalui prinsip Dagu Sibu ya. Jadi kalau
sahabat PKK harus ingat tentang obat. Kalau kita megang dagu harus ingat dagu sibu ya. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat itu dengan benar ya. Nah, tentu kalau kita berbicara tentang gema cermat, tadi kita sudah mengetahui apa itu gema cermat dan kita sudah tahu tujuan dari gema cermat. Tentu sahabat PKK juga ingin tahu manfaat dari gema cermat itu sendiri. Kira-kira bagaimana? Jadi gini Bu, kalau untuk manfaatnya kita dapat mengetahui cara memilih obat dengan benar, kemudian untuk mengetahui penggolongan obat, apa saja sih penggolongan obat itu, obat yang dapat kita gunakan untuk bisa dibeli sendiri untuk ke apotik, kemudian cara mendapatkan obat dengan benar itu belinya di sarana yang berizin. Kemudian selain itu cara melakukan swamedikasi dengan benar, kemudian menggunakan obat secara rasional, kemudian menggunakan antibiotik secara bijak, selanjutnya mencegah penyalahgunaan obat-obatan dan mengurangi pencemaran lingkungan akibat penguraian bahan-bahan obat. Jadi banyak sekali sebenarnya manfaat dari gema cermat ini Bu Lucy, karena kita tahu banyak sekali masalah-masalah tentang obat, seperti misalnya ada overdosis, kemudian karena ketidaktahuan tadi, jadi kita tidak tahu banyak masalah secara detailnya tentang dagu sibu tadi. Betul. Ya, jadi sahabat PKK tadi manfaat, kalau kita dengar dari Bu Rina tadi banyak sekali manfaatnya ya. Salah satunya kita dapat menggunakan antibiotik secara bijak ya. Tentu tidak sedikit masyarakat itu yang paham juga Bu Rina tentang bagaimana menggunakan antibiotik ya. Kadang masyarakat juga kalau misalnya mendapatkan obat merasa udah sembuh, merasa udah sembuh, obatnya tidak diminum lagi. Baru sekali minum katanya udah sembuh, jadi nggak perlu tuh obatnya diminum tentang antibiotik. Kalau antibiotik ya harus sampai habis ya Kak. Nah, seperti itu. Jadi ternyata kalau tidak kita habiskan pasti ada efek-efek sampingnya ya. Mana itu yang pemirsa juga sahabat PKK harus tahu manfaat-manfaat dari obat. Oleh karena itu dalam kesempatan ini juga ada beberapa hal ya Bu Rina, mungkin ada pengetahuan-pengetahuan penting yang harus diketahui oleh sahabat PKK atau pemirsa di rumah yang harus diketahui berkaitan dengan gema cermat ini. Nah, salah satunya mungkin tadi tentang penggolongan obat atau cara penggunaan obat yang secara benar. Nah, itu kira-kira seperti apa Ibu Rina? Baik Bu Lucy, kalau untuk pengetahuan penggolongan obat tadi yang beberapa hal yang penting untuk dapat diketahui dari gema cermat adalah pengetahuan penggolongan obat, kemudian ada pengetahuan untuk cara mendapatkan obat, kemudian menyimpan obat dan untuk membuang obat. Kalau untuk penggolongan obat ada beberapa jenis, yaitu penggolongan obat berdasarkan nama obat. Contohnya ada obat paten, ada obat generik. Kemudian ada juga penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan obat. Macam-macam, kita tahu ada obat padat, cair, semi padat, dan gas. Kalau obat padat contohnya pil, tablet. Kemudian kalau obat cair ada sirup, ada suspensi. Kemudian kalau untuk obat semi padat ada salep, krim. Kemudian untuk bentuknya gas ada oksigen atau inhaler. Selanjutnya untuk penggolongan obat berdasarkan sumber atau asalnya, berasal dari obat dari tumbuh-tumbuhan, kita kenal dengan obat tradisional. Kemudian ada obat yang berasal dari bahan-bahan mineral dan obat buatan. Selanjutnya ada penggolongan obat berdasarkan cara penggunaannya. Cara penggunaannya ada obat secara oral, kemudian ada yang obat secara non oral. Kalau oral itu tadi yang kita minum secara diminum, bentuknya tablet, kapsul, sirup. Kemudian kalau yang non oral bentuknya dioles seperti salep, krim atau gel. Selanjutnya ada penggolongan obat berdasarkan penandaan obat, yaitu contohnya obat bebas terbatas, dan obat keras. Nah, seperti kita ketahui kalau obat bebas itu biasanya yang logo hijau. Kemudian kalau obat bebas terbatas dia bulat biru, logo biru. Kemudian kalau obat keras biasanya ada logo merah bulat dan huruf K-nya gitu. Itu yang harus hati-hati Kak untuk penggunaannya. Kemudian yang terakhir ada penggolongan obat berdasarkan efek farmakologisnya.
Contohnya ada obat sebagai anti infeksi, anti jamur, anti histamin, dan lain-lain banyak. Ya. Untuk penggolongan efek farmakologisnya. Mungkin itu Kak kalau untuk secara penggolongan obat. Penggolongan obat ya. Oh, ternyata sahabat PKK untuk jenis-jenis obat atau golongan obat itu kita juga harus paham, karena obat-obat tadi ada yang diminum, ada yang dioles, itu juga harus diketahui mana yang dikatakan obat luar ya, Bu Rina ya, karena tidak semua obat itu diminum. Jangan sampai nanti ada salep yang diminum atau obat yang memang harusnya untuk anus, kalau nggak tahu kan, nggak paham, itu dibuka diminum. Padahal kan itu tadi jenis-jenis penggolongan obat, ada obat padat, semi padat, ada cair ya. Ternyata ada obat jenis gas juga ya, ya Mbak Bu Rina ya, ada inhaler, ya, nah atau oksigen juga kan itu untuk obat asma. Untuk seperti contohnya untuk obat-obat asma itu inhaler ya. Jadi itu sahabat PKK ya. Jadi kita lebih tahu untuk harus kita pahami untuk jenis-jenis obat itu sendiri. Nah, tadi Bu Rina juga mengatakan ada obat bebas, ada obat bebas terbatas, ada obat keras, dan obat narkotik. Ternyata untuk jenis-jenis obat ini juga harus tahu ya Bu Rina ya, karena yang dikatakan obat bebas, karena biasanya kan masyarakat ini sembarang beli obat yang penting obat aja, semua obat, padahal kita kan harus tahu juga aturan ya, harus bijak juga dalam menggunakan obat. Nah, di sini masyarakat mungkin ataupun sahabat PKK perlu tahu juga Bu Rina tentang pengetahuan dalam penggunakan obat. Itu seperti apa Ibu Rina? Oke, baik Bu Lucy, kalau tadi kan kita sudah tahu dagu sih Bu ya. Ini kita mulai untuk cara mendapatkan obat ya. Jadi kalau sahabat PKK untuk mendapatkan obat itu kita harus mengetahui dulu untuk jenis-jenis obat yang dapat kita dapatkan secara bebas. Yang pertama tadi sesuai kata Bu Lucy, ada obat bebas bisa dibeli tanpa resep dokter di apotek atau toko obat yang berizin. Jadi tidak boleh beli obat itu bukan di sarana yang berizin Bu, misalnya di warung gitu ya. Kemudian kalau obat bebas terbatas bisa dibeli tanpa resep, tetapi harus memperhatikan peringatan-peringatannya. Obat bebas terbatas bisa dibeli di apotek atau toko obat berizin. Nah, obat bebas terbatas ini biasanya berlogo warna biru. Kemudian selanjutnya ada untuk obat keras. Nah, obat keras ini cara mendapatkannya harus melalui resep dokter. Nah, resep dokter yang hanya bisa dibeli di apotek. Kalau di toko obat itu hanya obat-obat logo hijau dan logo biru atau obat bebas dan bebas terbatas. Kalau di toko obat. Cuma kalau untuk obat-obat resep dokter itu hanya dapat dibeli di apotek saja gitu. Selain itu ada juga jenis narkotika. Ini juga termasuk penggolongan obat Ibu. Ini harus wajib dengan resep dokter juga. Kemudian pemakaiannya pun dilaporkan oleh apoteker secara online dan bisa dibeli apotek dengan resep. Dengan resep dokter, hanya dengan resep dokter. Harus hati-hati kalau untuk golongan narkotika. Iya. Karena kalau obat-obat jenis narkotik itu kan tidak sembarangan ya Bu Rina ya. Jadi benar harus dengan resep dokter, karena penggunaannya juga memang ada aturannya, tidak sembarang dikonsumsi karena efek-efek sampingnya sangat banyak. Kalau takutnya disalahgunakan ya Bu Rina ya. Sekali. Karena jenis narkotik itu kan termasuk obat keras ya. Dia dapat bersifat psikosomatis. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kan kita ataupun sahabat PKK jika sudah mendapatkan obat ataupun obat itu sudah kita beli dari apotek, biasanya kita letakkan gitu saja di tempat-tempat yang sembarangan atau dibiarkan terbuka. Nah, kira-kira mungkin kita juga perlu tahu bagaimana ataupun seperti apa untuk penyimpanan obat ini agar obat ini tetap aman untuk kita konsumsi, Bu Rina. Baik Bu, untuk penyimpanan obat dapat diketahui untuk terkait penyimpanan itu adalah suhu
suhu penyimpanan obat. Sebenarnya di kemasan obat itu Bu Lucy itu sudah tertera semua keterangan cara penyimpanan, kemudian cara dosis ya. Rata-rata obat yang berlogo biru ataupun hijau sudah tertera di kemasan untuk cara penyimpanannya. Kemudian itu ada beberapa obat juga harus secara aman agar tidak dapat dijangkau oleh anak-anak. Tersimpannya agak tinggi gitu ya, jangan di bawah gitu ya. Kemudian disimpan juga obat itu di tempat yang kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Kemudian kalau bisa juga dalam tempat atau lemari terkunci, karena itu tadi agar tidak dapat dijangkau oleh anak-anak. Kemudian obat itu tidak bisa disimpan dalam jangka panjang ternyata Bu Lucy. Jadi misalnya obat sirup ya, obat sirup itu kalau kita sudah selain antibiotik ya, kalau kita sudah beli nih misalnya obat batuk pilek. Nah, obat batuk pilek itu setelah kita buka dari kemasan itu hanya bisa disimpan maksimal 1 bulan dari dia dibuka. Iya, ternyata ada juga yang masyarakat itu menyimpan obat yang udah dibuka di kulkas. Nah, itu tidak boleh. Gitu, hanya disimpan pada suhu ruangan saja. Kalau untuk obat yang disimpan di kulkas hanya untuk suppositoria tadi Bu yang kata untuk anus itu tadi itu karena harus disimpan memang di lemari es gitu, bukan di freezer juga gitu. Nah, mungkin itu Ibu kalau untuk penyimpanan. Ya. Tadi seperti itu ya sahabat PKK, ternyata untuk obat itu juga ada aturan penyimpanan. Jadi yang diingat, kadang-kadang mungkin lemari es atau kulkas kita itu menurut kita aman untuk menyimpan obat. Ternyata tidak semua obat bisa disimpan. Khusus untuk obat-obat yang disimpan hanya obat-obat yang suppositoria sahabat PK. Jadi yang khusus untuk anus ya. Selain itu tidak diperkenankan untuk menyimpan obat di dalam lemari es ataupun kulkas. Dan itu sudah ada aturannya Ibu ya. Biasanya kalau obat sirup itu sudah ada aturan pakainya, sudah ada aturan penyimpanan. Itu sahabat PKK bisa membaca. Jadi setiap menerima resep obat, kita terima obatnya harus dibaca aturan pakainya. Sebenarnya sudah lengkap sekali di kemasan itu ya. Kenapa jangan dibuang kemasan aslinya? Jadi misalnya beli sirup nanti kotaknya dibuang atau yang dari resep, biasanya yang dari resep dokter itu hanya pakai etiket ya. Jadi kalau yang dari resep dokter patuhi etiketnya betul. Tapi kalau kita beli sendiri di apotik yang logo hijau atau biru itu bisa kita simpan dengan kotaknya sekaligus ya. Jadi jangan dibuang. Iya, jadi kita tahu terus itu dosisnya, penggunaannya, kemudian ada penyimpanan juga. Dan ada itunya ya Bu ya. Jadi kita tahu tanggal berapa kita membelinya. Tadi kan maksimal 1 bulan kan ya ternyata Bu. maksimal 1 bulan. Kalau Nggak kita boleh lama-lama lebih teliti lagi saat pembelian, kita kasih tanggal di kotaknya. Di kotak. Jadi kemarin itu misalnya kita beli obat batuk pilek ya Bu ya, yang tadi obat bebas atau bebas terbatas itu kita beli tanggal, tulis di kemasan, di kotaknya kita beli tanggal berapa. Kalau pas kita beres-beres lagi rapi-rapi, oh ini udah terlalu lama, berarti sudah dibuang karena sudah efektivitasnya sudah berkurang karena sudah berinteraksi dengan udara. Nah itu ya. Jadi untuk sahabat PKK jadi harus lebih teliti. Terutama ada juga ya Bu Rina seperti obat tetes mata yang sering kita beli. Misalnya obat tetes mata lagi, itu namanya sedia steril ya. Nah itu kadang kan kalau tidak kita merekin, kita beli tanggal berapa, sangkanya kita lihat expired date masih lama, padahal udah kita buka udah lama, sudah tidak steril lagi. Iya itu. Jadi harus kita teliti karena untuk kesehatan kita. Betul ya sekali. Nah Bu Rina, kadang kan kita di rumah itu sering ya, misalnya kita sudah beli obat nih atau kita sudah berobat ternyata obatnya nggak dihabisin, masih sisa. Ternyata beli lagi, kontrol lagi, misalnya ke puskesmas ada lagi obatnya, sehingga obat itu kadang numpuk. Nah itu obat-obat yang memang sudah tidak kita konsumsi lagi itu sebaiknya kita
gimana Bu Rina cara kita buangnya obat itu, mau kita kemanakan sih sebetulnya biar aman untuk masyarakat, biar aman untuk tidak disalahgunakan, itu seperti apa Bu Rina? Untuk cara pembuangan obat juga ternyata ada cara-caranya itu sih. Jadi rutinlah untuk memeriksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Karena kalau sudah melewati tanggal kadaluarsa atau kondisinya mengalami perubahan dari pertama kita beli, warna sudah berubah, berarti kan harus dibuang. Nah, untuk pembuangan obat ini juga tidak bisa dilakukan untuk sembarangan. Cara-caranya ada hal yang penting agar tidak dapat menghindari tadi penyalahgunaan obat karena sudah tidak lagi digunakan. Itu yang pertama, keluarkan isi obat dari kemasannya. Misalnya nih obat yang pertama kita contohkan untuk pembuangan obat tablet. Kalau untuk obat tablet itu kita keluarkan dari kemasan, bisa dari blister ataupun dari strip ya. Itu kita keluarkan dulu. Kemudian kalau bentuknya tablet yang bisa dihancurkan, sebaiknya kita larutkan dulu. Kita hancurkan kemudian dilarutkan di air. Nah, kemudian baru kita buang ke pembuangan air yang mengalir gitu. Kemudian kalau untuk botol yang sirup ya, kemasan sirup itu caranya juga sama, kita encerkan dulu dengan air kemudian baru dibuang. Kemudian tempelan-tempelan yang ada di keterangan di botolnya kita buang dulu, kita sobek baru botolnya kita buang. Nah, kalau untuk selain itu yang lainnya sama ya, ini kita buangnya di saluran pembuangan air. Kalau untuk membuang semua obat itu, jadi intinya kemasan juga harus dirusak gitu Kak. Jadi untuk menghindari kalau kita kadang buang utuh, dipungut sama yang oknum yang nakal, bisa disalahgunakan kembali gitu. Jadi sangat berbahaya ketika kita membuang obat itu sembarangan gitu ya. Harus sangat hati-hati gitu. Itu Bu. Ternyata ada aturan-aturan yang mungkin selama ini kita tidak tahu ya, buang-buang saja kita kumpul langsung masuk kotak sampah. Ternyata setelah karena kita tidak tahu namanya orang, mungkin ada hal-hal yang tidak baik dipergunakan, padahal itu kadang-kadang udah udah expired ataupun dari tanggalnya, tapi disalahgunakan, dan itu sangat berbahaya untuk kita semua ya Bu Rina ya. Jadi untuk kita semua sahabat PKK, jika kita ada obat-obat baik bentuk cair maupun padat pil, itu kita buang etiketnya, kita keluarkan. Nah, kemasannya kita gunting-gunting, kita rusak dulu, jangan utuh seperti kita keluar dari apotek. Atau kadang mungkin yang nggak suka obatnya benar-benar utuh. Iya. Ya, obatnya tahu-tahu udah expired aja ya. Karena kadang kan mau makan obat dengan pisang, yang masuk pisangnya, obatnya masih ada yang juga susah gitu ya Bu ya untuk minum obat. Sehingga obat yang diberikan oleh dokter ataupun oleh tenaga kesehatan itu tidak dikonsumsi dengan baik sesuai dengan aturan ya. Padahal obat yang diberikan oleh dokter itu merupakan obat-obat yang memang sudah sesuai dengan apa yang sudah menjadi keluhan ya, sehingga pengobatannya bisa maksimal. Nah, Ibu Rina berbicara tentang apa yang sudah disampaikan tadi, tentu untuk edukasi ataupun biar kegiatan atau informasi terkait dengan Gema Cermat ini dapat tersampaikan oleh seluruh masyarakat, tentu ini bisa dilakukan segala lini ya Bu Rina ya, tidak hanya mungkin lewat ini salah satu media yang sangat baik untuk podcast Talk for Metro Ceria ini, namun selain itu juga mungkin ada inovasi lain dari Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan Gema Cermat ini Bu Rina. Selain sosialisasi yang sangat baik sekali pada hari ini, tentu di Dinas Kesehatan ada inovasi lain untuk selalu mensosialisasikan Gema Cermat yang sangat informasinya sangat baik sekali ini. Kira-kira bagaimana Ibu? Ya, baik Bu Lucy, alhamdulillah kami dari Dinas Kesehatan membuat suatu inovasi dalam implementasi pelaksanaan Gema Cermat ini dalam rangka untuk mengoptimalisasikan
Gema Cermat di Kota Metro, Dinas Kesehatan merancang suatu inovasi dengan membuat jejaring antara masyarakat dan apoteker, di mana Dinas Kesehatan akan menjadi penghubung antara masyarakat dan apoteker dalam hal pelayanan informasi obat. Kemudian salah satu contoh untuk pelaksanaannya adalah nantinya masyarakat itu dapat menghubungi langsung nomor layanan WhatsApp yang operatornya berada di Dinas Kesehatan Kota Metro. Jadi untuk nantinya dihubungkan dengan apoteker yang berpraktek di wilayah masyarakat tersebut. Misalnya ada kelompok masyarakat, kelompok kecil, misalnya kelompok pengajian, kelompok dasawisma, ataupun kelompok KWT. Biasanya kelompok-kelompok di masyarakat itu bahkan kelompok arisan yang maksudnya tuh memang sifatnya itu berkumpul. Nah itu nanti bisa menghubungi nomor WhatsApp itu, nanti akan dijadwalkan oleh Dinas Kesehatan dihubungkan dengan apoteker yang berpraktek di wilayah misalnya ada di Metro Timur misalnya. Nah nanti di situ apotekernya dikasih jadwal. Oh di sini ada pengajian nih Bu. Apoteker mana siapa yang misalnya bisa mengisi gitu untuk memberikan informasi obat secara detail gitu Ibu. Nah jadi inovasinya mungkin melalui WhatsApp itu yang nanti akan lebih kami sosialisasikan kepada masyarakat ataupun melalui kader-kader kesehatan yang ada di puskesmas sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan Ibu. Jadi begitu. Mungkin untuk formatnya ada nanti kita buatkan leaflet. Kalau mungkin saya boleh promosi di sini Bu ya untuk inovasinya. Boleh sekali Bu Rina. Kalau untuk WhatsAppnya bisa nanti ada formatnya, bisa menuliskan nama lengkap, kemudian alamat lengkapnya di mana, nama kegiatannya misalnya tadi kumpulan dasawisma, pengajian atau arisan gitu ya. Kemudian jumlah pesertanya ada berapa? Kan biasanya nggak terlalu banyak ya Bu. Misalnya 20 orang, 10 orang, itu nggak apa-apa, bisa disampaikan di formatnya. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Nah kemudian nanti langsung dikirimkan ke nomor WhatsApp. Langsung saja mungkin bisa nanti ketika ada yang menonton podcast nih Bu, masyarakat ya, bisa dicatat 0821 843 10464 ya. Satu kali lagi 0821 843 10464. Nah, jadi itu nomor WhatsApp yang bisa dihubungi untuk mendapatkan informasi langsung yang memang adalah kompetensi dari apoteker untuk menyampaikan informasi langsung kepada masyarakat. Ya, mungkin itu Ibu sekitar inovasi mudah-mudahan berjalan. Mohon doanya ini Bu Lucy. Alhamdulillah sahabat PKK ini inovasi yang sangat bagus sekali ini dari Dinas Kesehatan Kota Metro untuk pelaksanaan Gema Cermat sudah sampai menyentuh ke masyarakat ya, sampai tingkat dasawisma. Karena kalau udah ke dasawisma Bu Rina ya, karena adalah kelompok kecil di dalam masyarakat itu di dasawisma ya, dari 10 rumah tangga. Kalau 10 itu sudah paham tentang bagaimana penggunaan obat, bagaimana tentang dagu sibu tadi itu. Betul. Nah insya Allah masyarakat khususnya masyarakat Kota Metro makin sehat, makin cerdas dalam penggunaan obatnya, makin pintar ya. Nah pemirsa ataupun sahabat PKK tadi sudah dicatat untuk nomor WA yang bisa dihubungi tadi 082184310464 ya. Nanti bila belum jelas ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan bagaimana cara menghubungi ataupun bila ada kegiatan terkait dengan kegiatan yang ada di lingkungan ibu-ibu ataupun sahabat PKK di rumah, bisa menghubungi nomor WA tersebut ataupun bisa juga ke Dinas Kesehatan Kota Metro atau bisa ke PKK Kota Metro bisa juga PKK Kota Metro. PKK Kota Metro itu setiap hari kerja juga buka untuk informasi-informasi terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan melalui kegiatan podcast ini dan ataupun bisa ke Dinas Kesehatan untuk program Gema Cermat ya Bu Rina. Sahabat PKK, tak terasa ya untuk bicara tentang kesehatan, ternyata kita banyak sekali ya Bu Rina ya. Kesehatan di Kota Metro ini
sudah banyak sekali program-program ataupun inovasi-inovasi yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan ataupun oleh dinas kesehatan ataupun oleh pemerintah Kota Metro. Dan ini adalah salah satu inovasi di Kota Metro melalui dinas kesehatan adalah kegiatan Gema Cermat. Nah, untuk terlaksananya kegiatan ini silakan untuk seluruh masyarakat yang belum menonton podcast ini ataupun yang sudah menonton podcast ini namun ingin lebih jelas ya Bu Rina, nanti bisa menghubungi Dinas Kesehatan ataupun PKK Kota Metro untuk bisa menjadi narasumber di lingkungan ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang ada di wilayah Kota Metro ataupun di sekitar Kota Metro untuk bisa memperoleh informasi yang jelas tentang Gema Cermat. Nah, Ibu Rina, nggak terasa kita sudah banyak yang kita dapatkan pada pertemuan kita di podcast pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu Rina. Sebelum ini mungkin ada yang ingin disampaikan lagi oleh Ibu Rina, ya silahkan. Baik, izin Bu Lucy, mungkin sedikit tambahan penjelasan bahwa untuk Gema Cermat ini tidak hanya langsung ke masyarakat kecil saja. Jadi maksudnya itu untuk kelompok kecil saja, tapi bisa juga untuk stakeholder lainnya Ibu, seperti OPD. Misalnya kita yang terkait untuk bisa bergabung yang bekerja sama itu seperti Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan ataupun Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah, itu nanti bisa kita berkolaborasi atau bekerja sama, misalnya kalau secara resmi itu tapi tetap bersurat dulu ke Dinas Kesehatan gitu. Secara resmi nanti misalnya mengundang apoteker yang ada di Dinas Kesehatan bisa kami tugaskan, atau nanti bisa saya sendiri yang turun untuk tetap dapat mensosialisasikan, misalnya ada acara rapat guru ataupun ya di sekolah-sekolah misalnya, bisa juga Ibu untuk menjadi pilihan salah satu tema ya, maksudnya informasi. Jadi kita untuk memberikan informasi, apalagi ini adalah informasi obat ya, informasi yang sangat penting yang harus diketahui semua masyarakat Ibu, mulai dari kelompok kecil masyarakat, kemudian kelompok yang lebih besar ataupun nantinya di semua stakeholder yang bisa bekerja sama. Bukan itu saja, mungkin ada di Karang Taruna, bisa di SBH juga ya gitu Ibu. Kemudian untuk salah satu materi informasi obat yang dapat kita berikan itu juga untuk salah satu mendukung inovasi daerah kita Ibu, Jamapai. Di Jamapai itu kita kan ada tentang remaja, ada rematri dan ibu hamil juga ya. Nah, di dalam pelayanan itu juga kan remaja putri itu mendapatkan obat-obat ya Bu ya untuk mencegah stunting tadi. Dia ada tentang pemberian obat tambah darah ya gitu ya Bu ya. Jadi bisa nanti secara detail kami berikan materi tentang tambah darah itu gitu, baik untuk ibu hamil ataupun untuk remaja putri tadi. Jadi misalnya cara penggunaan yang benar, kemudian efek-efeknya yang tidak boleh diminum dengan teh kopi, jadi memang harus diminum secara rutin. Itu tadi ketika diminum secara rutin sehingga menimbulkan efek yang memang bermanfaat. Tapi kalau misalnya tidak rutin, dia tidak berefek gitu Ibu. Nah, mungkin itu tadi program Gema Cermat ini juga bisa untuk mendukung tadi program inovasi Jamapai gitu Ibu. Mungkin itu Ibu, mohon dukungannya semua sahabat PKK untuk pelaksanaan Gema Cermat yang berjalan secara optimal dan dapat berkesinambungan di Kota Metro ini. Mungkin itu. Terima kasih Bu Lucy. Ya, terima kasih Bu Rina informasinya tadi terkait dengan ternyata tidak hanya untuk kelompok-kelompok kecil, tapi juga bisa stakeholder. Tapi untuk stakeholder mungkin bisa melalui surat ya Bu Rina untuk Dinas Kesehatan. Karena untuk apalagi untuk di pendidikan ya, untuk remaja sasaran kita ya terkait dengan apa yang program sekarang adalah pencegahan stunting ya Bu Rina. Ternyata ini erat kaitannya program Gema Cermat ini dengan program inovasi pemerintah Kota Metro Jamapai ya, untuk menuju generasi emas Metro Cemerlang gemerlang ya. Nah, ini ternyata sangat kait mengait Bu Rina.
Jadi untuk sahabat PKK, kita sudah banyak berbicara tentang Gema Cermat, dan ingat satu kata tadi, dagu sibu. Ya, dapatkan, gunakan, simpan dan buang. Ya. Jadi ingat dagu sibu, ingat Gema Cermat. Ya. Mungkin ada yang disampaikan lagi Bu Rina? Sudah cukup. Baik. Ternyata berbicara dengan Bu Rina nggak bosan ya pemirsa ya. Bu Rina, kita ngobrolnya asik sekali. Namun di luar ini mungkin nanti ada kita jadwalkan kembali Bu Rina untuk hal-hal lain terkait dengan obat ya Bu Rina ya. Ternyata sahabat PKK, informasi tentang obat tidak hanya ini, nanti ada lagi ke depan kita agendakan kembali ya Bu Rina untuk informasi detail, informasi lain terkait dengan obat kita akan sampaikan untuk kita berikan untuk sahabat PKK di rumah. Namun untuk pertemuan kali ini dengan ucapan terima kasih Bu Rina kebersamaannya untuk sahabat PKK di rumah atas informasi pentingnya terkait dengan Gema Cermat dan obat-obatan ya. Ini adalah bagian terkecil ya Bu Rina, masih sedikit informasinya. Tapi tidak apa-apa, mungkin dari sedikit ini informasi ini akan menambah wawasan untuk kita semua sehingga kita semakin bijak dan semakin cerdas dalam menggunakan obat-obatan ya. Karena bila kita tidak cerdas ataupun cermat di dalam penggunaan obat, tentu kita memperoleh efek samping yang tidak baik bagi tubuh kita ya. Kita harus tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria. Ya, demikian sahabat PKK pertemuan kita kali ini. Terima kasih Bu Rina atas kehadirannya di podcast for Metro Ceria. Kesempatannya saya sudah diundang ke sini untuk memberikan informasi untuk sahabat PKK. Ya, sama-sama Ibu Rina, kita sama-sama memberikan informasi terbaik kepada masyarakat Kota Metro khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya. Demikian sahabat PKK dan seluruh pemirsa di rumah, pertemuan kita di PKK Foto Metro Ceria pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.